Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita masih bertemu lagi. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar masih melanjutkan materi yang sebelumnya tentang mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Dan untuk pembahasan kita hari ini fokus pada kondisi kependudukan. Bicara masalah kependudukan, ada satu kata yang sangat familiar di kita, yaitu penduduk. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira apa sih yang dimaksud penduduk itu? Ya, penduduk adalah semua orang yang tinggal pada suatu wilayah di mana terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi terus-menerus. Dari definisi ini, bisa kita ambil kesimpulan bahwa unsur dari penduduk yang pertama adalah orang yang tinggal pada suatu wilayah, yang kedua adanya aturan-aturan yang mengikat, dan ketiga adanya interaksi yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, inilah yang dimaksud dengan penduduk. Ini adalah gambar yang menunjukkan keterwakilan kondisi kependudukan yang ada di dunia, baik itu di Australia, Asia, Eropa, Amerika, maupun di Afrika. Nah, kira-kira berapa ya jumlah penduduk yang ada di dunia saat ini? Menurut catatan kependudukan yang ada di dunia, jumlah penduduk di seluruh dunia saat ini adalah 4 miliar lebih, ya, 4.308.694.205. Nah, ini terakhir catatan sampai Juni 2020. Nah, dari diagram ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk 4 besar negara dengan jumlah penduduk yang terbanyak, yaitu sebesar 268.074.600. Nah, untuk posisi tertinggi saat ini yaitu Cina, 1 miliar lebih. Jika sebelumnya kita sudah mengetahui tentang berapa jumlah penduduk yang ada di dunia saat ini, perkiraannya. Nah, sekarang kira-kira bagaimana cara mengetahui jumlah penduduk tersebut? Nah, lembaga yang mengurusi tentang demografi atau kependudukan ini biasanya melakukan beberapa cara untuk mengetahui jumlah penduduk. Yang pertama adalah dengan sensus penduduk, yaitu mengumpulkan, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data demografi atau kependudukan. Yang ini biasanya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Nah, yang kedua adalah dengan melakukan registrasi penduduk, yaitu mendapatkan data dengan cara mencatat peristiwa kelahiran, kematian penduduk, serta kejadian-kejadian penting yang lainnya. Nah, yang terakhir yang bisa digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk adalah melakukan survei, yaitu dengan cara mencacah sebagian penduduk. Nah, jika di sensus dan registrasi ini pendataannya secara menyeluruh. Nah, jika di survei ini lebih penghitungannya secara random atau acak pada daerah-daerah yang dianggap bisa mewakili. Sudah disebutkan tentang jumlah penduduk dunia saat ini yang jumlahnya sudah melebihi 4 miliar. Nah, kalau menurut ahli kependudukan, jumlah ini dianggap sudah cukup tinggi, apalagi dilihat data kenaikan per tahun itu memang cukup signifikan, ya, lonjakannya terlalu tinggi. Nah, oleh sebab itu banyak negara, termasuk diantaranya adalah Indonesia, membuat beberapa kebijakan untuk menekan laju kenaikan penduduk, ya. Yang pertama adalah program KB atau keluarga berencana. Nah, ini adalah program yang membatasi kelahiran anak per keluarga itu hanya 2 orang anak saja. Nah, yang kedua adalah memberikan penyuluhan pada masyarakat
Ketiga, menyampaikan informasi publikasi tentang berbagai hal masalah kependudukan lewat berbagai media, bisa televisi, koran, radio, dan media yang lainnya. Nah, selanjutnya melaksanakan program IDT, Indeks Desa Tertinggal. Nah, ini nanti akan ada pemerataan penduduk ya. Jadi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu nanti akan seimbang. Nah, ini nanti salah satunya adalah program transmigrasi. Nah, terakhir adalah meningkatkan pendapatan nasional dengan memajukan bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, dan jasa. Nah, dari 5 kebijakan ini ada satu hal yang mungkin perlu kita cermati sebagai umat Islam, yaitu poin tentang program KB. Ya, di dalam Islam sendiri Rasulullah begitu bangganya dengan umatnya yang banyak, sampai-sampai ketika ibu dari Anas bin Malik menemui Rasulullah, beliau minta didoakan ya, beliau minta Rasulullah mendoakan Anas, maka Rasulullah mendoakan Allahumma akshir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah anaknya, dan berkahilah apa yang engkau telah berikan kepadanya. Nah, hadis ini adalah hadis sahih yang menunjukkan bahwa betapanya Islam itu akan mulia ketika jumlah anak-anak muslim itu sangat banyak. Nah, ketika mungkin kadang-kadang kayak muncul pertanyaan, ketika jumlah anak banyak bagaimana mengatur rezekinya. Nah, sebagai orang yang beriman, kita tidak perlu takut ketika banyak anak kemudian nggak bisa makan atau nggak bisa sekolah atau yang lain-lainnya, karena sesungguhnya Allah itu adalah Maha Kaya. Ya, di surah Al-Isra ayat 30 ini menunjukkan bahwa betapa Allah itu akan melapangkan rezeki seseorang. Jadi nggak perlu takut kita akan miskin. Balik ke masalah kependudukan, di Indonesia sendiri persebaran penduduk antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, antara satu pulau dengan pulau yang lain itu juga tidak merata. Ada wilayah yang sangat padat jumlah penduduknya, ada juga wilayah yang masih sangat jarang penduduknya. Apa sebabnya? Ada beberapa faktor yang menyebabkan persebaran penduduk tersebut tidak merata. Yang pertama adalah faktor lingkungan alam, ya. Faktor lingkungan alam ini lebih kepada keadaan alam, bentuk permukaan bumi, dan sumber daya alam. Nah, ketika keadaan alamnya bagus, bentuk permukaan buminya itu sangat mendukung untuk ditinggali dan yang lain-lainnya, terus juga tersedia sumber daya alam, tentu seseorang akan senang mau tinggal di wilayah tersebut. Beda ketika kondisi sebaliknya, semua serba tidak mendukung, maka orang akan mikir-mikir tinggal di wilayah tersebut. Nah, faktor yang berikutnya berkaitan dengan lingkungan budaya. Nah, lingkungan budaya ini berkaitan dengan pusat pemerintahan, kota besar, dan daerah industri. Nah, 3 alasan ini, pusat pemerintahan, kota besar, dan daerah industri ini menjadi alasan tersendiri seseorang untuk mau tinggal di wilayah tersebut. Ya. Nah, selanjutnya untuk mengatasi persebaran yang tidak merata tersebut agar tidak terjadi ketimpangan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, ada beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah program transmigrasi. Transmigrasi ini adalah memindahkan penduduk dari wilayah yang penduduknya padat ke wilayah dengan jumlah penduduk yang masih sangat sedikit. Ya, berikutnya adalah pemerataan pembangunan. Nah, ini perlu ada mungkin contohnya instalasi listrik. Untuk daerah-daerah yang masih di pedalaman, listrik ini masih sangat sulit ditemukan. Nah, ini perlu ada sentuhan ke daerah tersebut sehingga orang mau tinggal juga di situ gitu.
Nah, selanjutnya adalah mengembangkan industri kecil di pedesaan. Terus yang terakhir adalah mengadakan pelatihan dan keterampilan. Nah, ini 4 ini adalah hanya bagian dari cara yang bisa jadi lebih banyak dari ini. Nah, mudah-mudahan 4 cara ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi penumpukan penduduk di satu wilayah. Demikian materi kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, setidaknya ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah bersifat Ar-Razzaq atau Maha Pemberi Rizki. Berikutnya, untuk anak-anak harus makin rajin belajar, mau meningkatkan skill dan keterampilan, dan tentu saja harus banyak berdoa kepada Allah. Yang terakhir, harus selalu ridho dengan semua qada dan qadar. Ya, demikian kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.